Sambut Ramadan penuh berkah dengan hidangan istimewa. Kini, Anda bisa menikmati semua kelezatan tanpa rasa bersalah berkat kukusan sehat Uncle Kim. Hadirkan hidangan lezat dan bernutrisi sempurna untuk berbuka dan sahur Anda. Uncle Kim, nikmat tanpa rasa bersalah. Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Perti Riau TV, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Perti Riau TV, menjelang berbuka, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah bersama Buya kita yang kita cintai, yaitu Profesor Dr. Haji Munzir Hitami MA. Kepada guru kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yukafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah puasa, kita kembali dijumpakan oleh Allah SWT dengan Ramadan tahun ini. Suatu nikmat yang sangat besar, berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh hikmah. Oleh sebab itu pantas kita bersyukur kepada Allah SWT atas umur yang sudah diberikan kepada kita. Maka oleh sebab itu tidak pantaslah bagi kita kalau kita menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Saudara-saudaraku, puasa diwajibkan kepada kita. Itu kewajiban. Tapi bukanlah untuk Allah SWT. Manfaat puasa itu tidak kembali kepada Allah SWT. Allah tidak akan menerima dan tidak akan mengambil manfaat sedikit pun daripada kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada kita. Semata-mata Allah mewajibkan kepada kita kerana kita memerlukannya. Pada hakikatnya kita memerlukan semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Itu adalah keperluan atau kebutuhan umat manusia sendiri. Jadi manfaat puasa itu akan kembali sendiri, akan dinikmati sendiri oleh yang melaksanakan, yaitu kita semua. Bila kita melaksanakan kewajiban itu, dalam ini puasa Ramadan, yaitu salah satu rukun dari rukun Islam. Ketika kita melaksanakan dengan benar, maka manfaatnya yang luar biasa akan kembali kepada kita semua. Kita ingat, Allah mewajibkan kita untuk memelihara diri kita. Allah mensyariatkan sesuatu yang bisa memelihara diri kita dari ancaman fisik dan nyawa kita, sehingga Allah menghargai nyawa itu dengan nyawa. Maka Allah wajibkan kepada kita hukum qisas. Hukum qisas itu adalah penghargaan terhadap nyawa yang sangat tinggi, yaitu kerana nyawa tidak bisa dibalas dengan apapun, dihargai dengan apapun kecuali dengan nyawa juga. Oleh sebab itu Allah SWT sebelum mewajibkan puasa ini, dideretkan ayat itu sebelumnya dengan kewajiban qisas itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Al-hurru bil-hurri, wal-abdu bil-abdi, wal-unsa bil-unsa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu qisas dalam pembunuhan. Al-hur
yang merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Balas satu dibanding satu. Memang orang kadang-kadang menuduh ini adalah tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Tapi menurut pemikiran syariat, inilah yang sangat sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Kerana manusia, nyawa manusia dilindungi dengan nyawa juga. Sehingga orang terhindar dari niat dan maksud pembunuhan. Kerana membunuh orang berarti membunuh diri sendiri. Setelah itu, ayat itu dideretkan pula dengan kewajiban kepada wasiat untuk memelihara keluarga kita, harta kita. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Sudah pas deretan itu rangkaian untaian mutiara ayat-ayat Al-Quran itu. Dan kewajiban berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat untuk sepeninggal dia supaya tidak bertempur, terjadi peperangan antar keluarga hanya kerana masalah-masalah harta dan masalah-masalah warisan. Maka selamatlah keluarga. Tinggal satu adalah keselamatan rohani kita. Maka ayat itu disambung dengan kewajiban kutibanya. Ya, jadi ada tiga kutiba di situ. Kutiba alaikumul qisas. Kutiba alaikum iza hadara adakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu. Itu kutiba juga. Sekarang kutiba yang ketiga adalah kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa dalam bulan Ramadan ini sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah serangkaian. Jadi puasa ini diwajibkan oleh Allah SWT untuk menjaga roh kita atau spirit kita. Jadi puasa ini syarat dengan nilai-nilai spiritual. Dengan berpuasa, maka terjagalah rohani kita. Karena itulah tujuan puasa, untuk menahan hawa nafsu, mensucikan kalbu kita dari penyakit kalbu kita. Dengan berpuasa kita terhindar daripada hasad, dengki, bakhil, kikir, ya. Karena kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak berada, maka puasa juga menimbulkan sikap empati kepada sesama. Nah, selain itu, dalam tingkat yang lebih lanjut, maka puasa dapat mensucikan kita, roh kita, yang roh yaitu peringkat yang lebih halus dari kalbu kita, sehingga memunculkan kecerdasan rohani atau yang disebut sekarang kecerdasan spiritual. Ya, dengan kecerdasan spiritual ini, seorang Muslim betul-betul akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kecerdasan spiritual ini bermakna kepekaannya terhadap perintah-perintah Allah SWT, kepekaannya terhadap lingkungannya, kepekaannya terhadap dirinya sendiri yang diatur dan dicurahkan kehidupannya itu dengan kasih sayang atau rahmat dari Allah SWT. Inilah yang menimbulkan keikhlasan, menimbulkan ketulusan
untuk bertaubat, menimbulkan sifat sabar, menimbulkan sifat tidak tergantung kepada hal-hal yang duniawi ini untuk dikendalikan oleh hal-hal yang duniawi, maka jauhlah sifat itu daripada dia. Itulah makna puasa. Salah satu ciri dari kecerdasan spiritual ini adalah ringannya. Dia merasa ringan sekali menjalankan syariat agama. Apabila dia diperintah mendirikan salat 5 waktu, maka dia jaga dengan sekuat-kuatnya, dijaga dengan sebenar-benarnya, tanpa merasa berat sedikit pun. Sebab kalau ada orang yang merasa berat menjalankan syariat, maka itu, atau malas, ya, itu sebagai tanda bahwa imannya belum kuat. Bahkan Allah SWT mengatakan orang yang malas itu, terutama salat itu, adalah tanda-tanda dari orang munafik. Ya. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Ya. Yura'unan nas apa? Wa iza qamu ila salah qamu kusala. Yura'unan nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Ya, itu pernyataan Allah SWT. Orang-orang munafik itu menipu Allah. Padahal Allah yang menipu mereka. Apabila mereka menghadiri salat atau mendirikan salat bersama Rasulullah, mereka malas-malasan. Hanya karena untuk disepamer aja, untuk dilihat oleh orang-orang, yaitu riya. Dan mereka mendirikan salat bukan karena mengingat Allah SWT. Maka dengan puasa, kecerdasan spiritual kita itu dibina. Ketika orang merasa berat bangun di tengah malam untuk mendirikan salat tahajud, dia akan merasa sangat ringan. Dia merasa sangat Allah memberi berkah kepada dia apabila dia terbangun di larut malam untuk mengerjakan salat. Apabila dia mendengar suara azan di waktu subuh, maka dia tidak merasa berat sedikit pun meninggalkan tempat tidurnya untuk melangkahkan kakinya ke masjid, ya, untuk melakukan salat subuh bersama-sama dengan imam di masjid. Nah, itulah tanda-tanda dari kecerdasan spiritual, di mana dia selalu menjaga apa yang diperintah oleh Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Dan itulah hakikat takwa. Dan itulah yang hendak dicapai oleh puasa ini. Barang siapa kita mengerjakan puasa itu dengan sebenar-benarnya, maka dia akan meraih peringkat ketakwaan ini. Man shoma Ramadan wa man qama Ramadan ghufira lahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengerjakan puasa ini dan mengisi malam-malamnya dengan ibadah, maka dengan penuh keimanan dan penuh keredaan, keikhlasan dan perhitungan dan kecermatan, ihtisaban, kecermatan, ya, maka dosa-dosa yang telah berlalu akan diampunkan oleh Allah SWT, dan dia terlahir kembali seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Luar biasa. Dan itulah manfaat yang akan kembali kepada kita, yaitu menjadi manusia yang berkualitas dengan kecerdasan spiritual yang tinggi yang akan diraih dengan puasa ini. Bagaimana kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, dan itulah yang akan kita persiapkan dan kita pasang niat untuk melaksanakan ibadah puasa ini terutama, dan ibadah-ibadah untuk mengisi ibadah puasa kita itu dengan zikir-zikir, dengan ibadah-ibadah yang lain, membaca Al-Quran, salat malam atau tarawih,
dan lain-lain yang sudah maklum bagi kita semua. Kita laksanakan itu dengan perlu semangat, penuh keikhlasan, dan bertambah-tambah antusiasnya dari malam ke malam. Ya, bukan seperti gejala yang ada di negeri kita ini. Di awal-awal itu ramai, tapi semakin ke ujung tinggallah beberapa orang saja sebagai finalisnya. Itu terbalik seperti ekor tikus, ya, ibarat kata orang seperti ekor tikus. Tapi hendaknya biarlah di awal-awal ini ya sedikit orang, tapi semakin ke ujung semakin ramai. Nah, itulah sebagai pertanda orang-orang yang sudah cerdas secara spiritual. Dia akan antusias dan bersemangat untuk meraih hikmah-hikmah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gamal Abdul Nasir mengucapkan selamat berbuka puasa pada Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan semua doa dan pinta kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijrah tahun 2026. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mengampunkan segala silap salah dan dosa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sarpi Hutauruk MM, Wali Kota Sibolga 2010-2016, 2016-2021, Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti Pusat, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat, dengan ini menyampaikan selamat berbuka puasa bagi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga dengan ibadah puasa ini kita mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah kita simak kajian menjelang berbuka bersama guru kita Profesor Dr. Haji Munzir Hitami MA yang merupakan Ketua Dewan Muhtasor Perti Riau. Semoga pemirsa Perti Riau TV dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tempat